Mungkin ada yang berkata seperti ini, Pak, saya sudah ngomong, tapi kok belum berubah ya Pak? Coba lihat ayat ini, di dalam ayat 8, perhatikan gini. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh. Lihat baik-baik, dengar ke depan, perhatikan ke depan. Saudara sadar? Lewat kuasa perkataan ternyata butuh proses. Enggak terjadi dengan tiba-tiba. Simsalabim, abrakadabra. Dari tulang, boom, langsung jadi tentara. Itu sulap, Bu. Itu sihir. Tapi prosesnya tuh ada loh saudara. Mulai tumbuh. Nah saya mau tanya, tumbuh itu butuh waktu enggak saudara? Butuh waktu. Nah sekarang, seringkali ada jeda waktu antara mengatakannya dan melihat hasil di alam nyata. Saya ulang. Seringkali ada jeda waktu yang saya mau tanya. Yang namanya eho itu ada jeda waktu enggak Pak? Ada delay. Entah itu 1 detik, entah itu berapa detik. Ada delay. Nah dengar baik-baik, mentalitas instan dari orang percaya yang membuat kita putus asa. Kita bilang, Pak saya sudah ngomong Pak. Gak berubah tuh Pak. Nah saya mau katakan ada jeda waktu. Jelas ada 1 titik mungkin sepertinya langsung berubah. Tapi seringkali kuasa itu sedang bekerja. Bukan gak bekerja, sedang bekerja. Katakan sedang bekerja. Katakan sedang bekerja. Katakan sedang bekerja. Bukan belum bekerja artinya. Nah yang jadi celah, dengar baik-baik kalimat saya. Yang jadi celah adalah gini, iblis bermain di titik ini. Kenapa saya bilang iblis bermain di titik ini? Lihat ayat ini. Di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat 9 sampai 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku di mana saudara? Dalam mulutmu. Nah saya mau tanya, kalau di mulut itu untuk diapain? Cuma 2, kalau nggak dimakan atau diperkatakan. Betul? Lihat baik-baik kalimat selanjutnya. Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, ketahuilah pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ada 1 kabar buruk buat saudara yang saudara harus pahami. Perkataan kita ini punya kekuatan mencabut dan menanam. Mau tahu kenapa setan punya celahnya di mana? Kita udah ngomong mungkin. Udah ngomong bukan tentang masalah tapi sama masalah. Tapi waktu keadaan belum berubah seperti yang kita inginkan. Kita meralat perkataan kita lewat mulut yang sama. Mulut yang sama. Dengar lihat ke depan. Tangan yang sama yang menanam. Tangan yang sama juga yang mencabut. Jadi dalam hidup orang percaya di alam roh itu cabut tanam Pak. Kalau cabut tanam terus kapan jadinya? Kita bilang Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Iblis langsung sodorkan kenyataan. Betul enggak itu saudara? Langsung sodorkan kenyataan. Waktu sodorkan kenyataan kita bilang memang hidup ini susah ya Pak. Waktu saudara mengatakan itu, tanpa sadar, saudara sedang meralat perkataanmu. Ingat, apa yang kau katakan di hadapanku, itu yang akan aku lakukan kepadamu. Makanya, penyakit orang percaya, kegagalan dari orang percaya, bukan memperkatakan firman. Dilihat dari muka-mukanya, ini muka-muka yang suka memperkatakan firman. Tapi yang masalahnya, kita tidak konsisten memperkatakan itu. Jelas nggak saudara? Kalau di ruang doa itu kata-katanya iman Pak. Begitu keluar kamar doa itu kata-katanya meralat apa yang sudah didoakan. Saudara mau tahu?
Saudara pernah sadar nggak? Satu hari saya disadarkan Tuhan bahwa Indonesia itu bukan kekurangan doa kita. Saudara sadar bahwa bangsa ini tuh nggak kekurangan doa. Kita udah ngedoain yang baik-baik. Tapi saya mau tanya, kenapa kok belum baik-baik? Jawabannya, mulut yang sama yang mendoakan, mulut yang sama yang meralat. Kalau di mimbar udah pegang mic, doanya rohani banget, Pak. Shalom untuk Indonesia. Sejahtera. Takut akan Tuhan. Wah, nubuatnya hebat-hebat. Begitu turun dari mimbar, baca koran, lihat TV. Terus bilang, dasar bangsa bejat. Tanpa sadar, mulut yang sama sudah menanam, dicabut lagi. Saudara mungkin sedang menghadapi suami yang kayak ternyata mustahil bertobat. Saya mau katakan, lepaskan perkataan Tuhan tentang situasi itu. Jika satu orang di keluarga diselamatkan janjinya, maka seisi keluarga akan diselamatkan. Katakan itu. Aku bersyukur karena janji Tuhan berkata bahwa satu orang di keluarga ini diselamatkan. Maka Tuhan berjanji, Tuhan berkata bahwa seisi keluarga akan diselamatkan. Aku perkatakan itu, aku tidak peduli. Nah waktu saudara ngomong itu, jangan berpikir suami saudara jadi tambah baik. Jadi tambah kesetanan dia. Tapi saya selalu bilang, semakin kesetanan, sudah semakin dekat dengan titik terobosan biasanya. Karena kenapa sampai suamimu waktu dinubuatkan jadi kenyataannya lebih bertolak belakang dengan keadaannya. Simple, setan ingin memanfaatkan untuk engkau meralat perkataan imanmu. Betul gak saudara? Itu yang terjadi. Itu sebabnya betapa pentingnya konsisten memperkatakan firman.